Halo teman-teman, selamat datang di channel MIJ.com bersama saya Febri. Di video kali ini kita dapat rakitan PC yang spesial ya teman-teman. Jadi spesifikasi singkatnya itu menggunakan Intel Core i7-12700 dan juga VGA-nya RTX 4060 Ti dari Zotac. Dan semua set PC-nya untuk RAM, cooler, fan, dan juga I/O liquid cooler dan juga si VGA akan berwarna putih ya teman-teman. Jadi termasuk casingnya juga. Orderan ini masuknya datang dari Kak Renda ya. Kak Renda ini domisilinya di Sumatera Barat, di daerah Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Jadi Sumatera Barat itu beda provinsi dengan kami di Medan, Sumatera Utara gitu. Oke, jadi terima kasih banyak Kak Renda atas kepercayaannya untuk ngerakit PC di kami. Kebetulan Kak Renda ini sebelumnya itu mau transaksi atau membeli rakitan PC-nya itu dari Tokopedia, tapi kami tawarin gitu, karena kami tawarin ya udah langsung aja ke toko gitu. Jadi langsung transfer, akan kami kasih diskon yang selanjutnya gitu, dan juga untuk pengiriman jauh lebih cepat daripada kalau kita melalui Tokopedia. Jadi sebenarnya untuk di marketplace atau di e-commerce itu ada yang cepat. Ya mungkin bisa pakai JNE Yes ya. Tapi kan harganya super mahal gitu teman-teman. Jadi karena PC ini kan mungkin total beratnya itu bisa sampai 25 kilo atau sampai 30 kilo gitu. Karena nanti akan kami kirim bukan PC-nya aja, termasuk semua kotak-kotaknya gitu. Jadi harganya itu kalau melalui JNE Yes dari Medan ke Sumatera Barat mungkin bisa jadi sekitar 600.000 atau bahkan lebih gitu. Nah sedangkan kalau kita melalui pengiriman yang offline menggunakan CMC ya, itu paling sekitar 100.000 aja untuk satu kolinya. Jadi sekitar 25 sampai 29 kilo lah mungkin. Ya itu estimasinya. Tapi belum kami hitung ya. Jadi kami akan hitung setelah udah ada perhitungan dari ekspedisinya gitu teman-teman. Oke, jadi terima kasih banyak Kak Renda atas kepercayaannya untuk ngerakit PC di kami di Medan. Dan juga total rinciannya menggunakan Intel Core i7-12700 dan juga motherboardnya ASRock B760M Pro D4 yang Wi-Fi ya teman-teman. Dan juga RAM-nya itu dari tim Delta 2x16GB yang 3600 dan juga VGA-nya itu Zotac RTX 4060 Ti yang Twin Edge 8GB dan juga NVMe-nya menggunakan tim MP33 yang 512GB dan PSU-nya atau power supply-nya menggunakan FSP HV Pro 650W. Dan selanjutnya casingnya menggunakan Digital Alliance N30S V2 yang sudah memiliki USB tipe C ya teman-teman. Dan juga yang terakhir itu kita menggunakan fan cooler, dan yang terakhir kita menggunakan fan casing dari PC cooler EF120 yang berwarna putih, dan juga liquid coolernya dari Digital Alliance DA240. Oke teman-teman, jadi setelah PC-nya selesai nanti akan kami rakitin, kami rapiin, dan juga kabel management seperti biasa sebaik mungkin ya kita rakitkan. Dan setelahnya atau selanjutnya kita akan coba sama-sama bermain game-game AAA lah mungkin, Ghost of Tsushima, Ratchet & Clank, Red Dead Redemption 2, dan juga mungkin game FPS mungkin Valorant, dan juga CSGO kalau sempat. Tapi itu kalau sempat ya teman-teman, karena kemungkinan ini dengan Kak Renda kebetulan kakaknya butuh cepet gitu. Jadi kita usahakan semaksimal mungkin lah untuk ngerakit dengan rapi dan cepet. Dan juga kita akan coba sama-sama untuk stress testing di CPU atau prosesor menggunakan Cinebench R23, dan juga nantinya akan menggunakan 3D Mark Time Spy untuk stress testing VGA dan juga prosesornya ya teman-teman. Oke, ditunggu ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi saat ini PC-nya udah selesai kami rakitin dan juga udah selesai kami rapiin. Dan juga tadi sebelumnya secara off-screen atau di belakang layar kita udah ngetes Cinebench R23 untuk prosesornya. Jadi teman-teman bisa ngelihat ini, saya screenshot aja ya biar cepet. Karena kalau nggak nunggu Cinebench-nya lama juga. Karena kita ini ngelooping sampai 10 menit gitu. Jadi skornya itu sekitar 15.173 ya. Skor ini memang agak rendah kalau dibanding dengan rakitan kami sebelumnya. Karena faktornya itu power limit ya teman-teman. Jadi sekarang kan Intel lagi ada masalah soal power limit yang kalau dilepas semua itu nanti ada kemungkinan untuk blue screen atau nge-crash gitulah. Nanti entah di aplikasi game atau di aplikasi content creation gitu. Jadi untuk saat ini untuk power limit kita tetap mengikuti guideline dari Intel. Jadi PL1-nya mungkin sekitar berapa ya? Oke, PL1-nya itu sekitar 65 watt dan juga PL2-nya sekitar 180 watt.
Jadi kalau dulu kan kita semua lepas aja 4095, pokoknya lepas kasih plong gitu teman-teman. Oke, jadi buat teman-teman yang ngerakit PC seperti ini ngerasa masih kurang dengan skor Cinebench-nya, mungkin teman-teman bisa pertimbangin untuk lepas power limitnya. Tapi kalau nge-crash ya balikin lagi gitu ke settingan yang sebelumnya. Dan juga, nah ini bisa terlihat temperaturnya ya adem karena memang kemampuannya nggak dilepas semua gitu. Jadi maksimum ininya cuma 59 derajat gitu teman-teman. Ya, jadi bisa terlihat di sini. Nanti saya share screen juga. 59 derajat aja, nggak ada masalah. Dan juga RAM yang kita gunakan itu DDR4 ya teman-teman. Dan totalnya 32 GB, speednya itu 3600 MHz. Nah ini saya bandingkan ya dengan yang sebelumnya, yang dulu pernah kami rakit Cinebench R23, skor untuk i7 12700F itu 19.891 ya. Itu karena memang kami lepas power limitnya. Dan waktu itu kayaknya pakai motherboardnya Asus Prime ya kalau nggak salah saya. Jadi setiap pengetesan itu semuanya PC rakitan, semuanya kami save ininya, benchmarknya. Oh ya, kemarin pakai Asus Prime B760MA Wi-Fi D4. Jadi sebenarnya lebih ngaruh ke power limitnya. Dan bisa terlihat ya teman-teman, yang kemarin itu, yang dulu temperatur maksimumnya itu sekitar 70-an gitu. Jadi beda jauh dengan yang sekarang karena faktor power limit. Oke teman-teman, jadi itu untuk pengetesan Cinebench R23. Oke, selanjutnya kita akan bermain game ya teman-teman. Oke, kita akan coba bermain game di game Ghost of Tsushima. Oke, seperti biasa teman-teman, resolusi yang kita gunakan akan menggunakan 3 resolusi. Yang pertama itu Full HD karena sekarang masih jadi standarnya, dan juga selanjutnya 1440p, dan selanjutnya itu 4K ya teman-teman. Oke, vertical sync kita matiin, dan juga DLSS-nya kita menggunakan DLSS Frame Generation. Upscale quality-nya yang quality. Oke, lalu kita coba settingan grafiknya itu yang very high. Oke teman-teman, jadi bisa terlihat pada saat bermain game, FPS yang dihasilkan oleh PC ini sekitar 100-an FPS di resolusi Full HD, 120, pokoknya 111-an lah. Dan juga teman-teman bisa melihat daya atau power yang dihasilkan dari PC ini, khususnya untuk VGA itu sekitar 150 watt, dan juga untuk prosesornya itu sekitar 40 watt. Jadi kita bisa totalkan total dayanya itu sekitar 200-an watt ya teman-teman. Oke, dan juga teman-teman bisa melihat temperatur dari si VGA atau graphic card itu sekitar 68 derajat, 67, ya itu masih rentang yang aman ya. Memang rentang yang aman itu masih di bawah 80 sih teman-teman. Dan juga untuk si prosesor itu cuma 40-an. Oke, selanjutnya kita coba resolusi yang lebih tinggi lagi, resolusi 1440p ya. Oke teman-teman, di 1440p juga nggak terlalu jauh beda, FPS yang dihasilkan itu sekitar 100-an, 90-an. Oke, dan juga ya memang Full HD sama 1440p itu memang nggak terlalu beda sih. Jadi untuk saat ini mungkin kalau VGA RTX 4060, kalau teman-teman bermain game AAA, cocoknya itu memang di resolusi 1440p. Karena monitornya juga nggak terlalu mahal kan saat ini. Yang 170 Hz dari ViewSonic, saya lupa tipenya apa, itu harganya sekitar 3,2 juta ya teman-teman. Jadi tersedia di marketplace kami, di Tokopedia, cari aja MIJ.com atau boleh WhatsApp kami. Oke, dan selanjutnya kita coba resolusi yang lebih tinggi lagi, 4K ya teman-teman. Nah, di 4K memang udah agak struggling, tapi masih dalam FPS yang playable, karena masih di atas 60 ya teman-teman. Oke, jadi selanjutnya kita mainkan game yang lain. Game selanjutnya, Ratchet & Clank Rift Apart. Seperti biasa, resolusi yang kita gunakan akan menggunakan 3 resolusi, Full HD, 1440p, dan juga 4K. Oke, dan juga DLSS Frame Generation kita hidupin, lalu kita apply aja. Settingan grafiknya very high ya teman-teman. Oke teman-teman, di game Ratchet & Clank di resolusi Full HD, FPS yang dihasilkan itu sekitar 111-an FPS, dan juga teman-teman bisa ngelihat nanti di layar RAM yang digunakan itu sekitar 17 GB. Jadi balik lagi ya, saran saya RAM kalau bisa RAM teman-teman itu pakai yang 32 GB kan, jadi kita jauh lebih lega gitu mengerjakan yang lain, atau mungkin teman-teman mau sambil streaming atau apapun itulah. Temperatur dari si VGA itu sekitar 50-an, 60 derajat, dan juga dari prosesor sekitar
20-an, 30-an gitu lah. Dan juga daya yang digunakan sekitar 120-an watt untuk si VGA atau graphic card, dan juga sekitar 50-an untuk atau 60 untuk prosesor. Tapi saya nggak tahu ya ini akurat atau enggak dari MSI Octave benernya. Tapi intinya kalau mau memang lebih akurat, kita harus pakai wattmeter itu yang dicolokkan itu. Jadi kita bisa tahu total daya PC-nya sebenarnya berapa. Oke teman-teman, selanjutnya kita coba resolusi yang lebih tinggi lagi, 1440p. Dan juga setting grafiknya tetap sama, very high ya. Oke, di 1440p, FPS-nya juga nggak jauh beda dengan Full HD, sekitar 111-an. Daya dari VGA dan juga dari CPU itu nggak terlalu beda juga. Oke teman-teman, selanjutnya kita coba lagi di resolusi yang lebih tinggi lagi. 4K ya teman-teman. 3840 kali 2160. Oke, untuk grafik quality-nya itu grafik presetnya very high ya. Oke, jadi teman-teman bisa ngelihat FPS yang dihasilkan itu sekitar 50-an FPS. Jadi masih cukup playable lah, walaupun agak di bawah 60 sedikit. Tapi memang ya RTX 4060 itu bukan untuk 4K gitu. Maaf ya, ini RTX 4060 Ti ya teman-teman. Tapi sebenarnya kalau 50-an sih masih bisa lah. Paling kompensasinya nanti grafik presetnya itu agak diturunin aja jadi high atau jadi medium. Jadi nggak usah sampai habis ke kanan atau rata kanan ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mencoba game yang lain, Cyberpunk 2077. Oke teman-teman, jadi seperti biasa sebelumnya pastiin dia masuk ke full screen dulu ya. Dan juga resolusinya ini kita akan menggunakan resolusi Full HD 1440p dan juga 4K. Oke, untuk grafik settingnya kita akan menggunakan Ray Tracing Ultra. Dan juga DLSS Super Resolution Auto, DLSS Frame Generation-nya hidup. Oke teman-teman, jadi bisa terlihat FPS yang dihasilkan itu sekitar 120-an FPS, 130-an, dan juga daya yang digunakan oleh VGA ini atau graphic card-nya itu sekitar 130-an watt ya. Dan juga untuk si prosesor sekitar 70-an watt. Oke, sekitar 130-an FPS lah total ininya. Oke, selanjutnya kita coba di resolusi yang lebih tinggi lagi, 1440p, teman-teman. Oke, di 1440p nggak terlalu jauh beda juga dengan Full HD, jadi memang agak-agak ini ya, agak-agak deket sih ininya. Jadi sekitar 100-an FPS. Oke, selanjutnya kita coba di resolusi yang lebih tinggi lagi, 4K ya teman-teman, 3840 kali 2160. Oke, ini FPS yang dihasilkan dari PC ini menggunakan i7 12700 dan juga VGA-nya RTX 4060 Ti sekitar 40-an FPS. Oke, teman-teman, kita sudahin dulu untuk game Cyberpunk 2077. Oke, game selanjutnya mungkin kita coba Valorant, teman-teman. Game FPS ya. Oke, teman-teman, Valorant sebelumnya kita setting dulu. Untuk video ini matiin semua dan juga resolusinya kita akan coba dengan resolusi 1920 kali 1080. Oke, teman-teman, di in-game kita mendapatkan FPS yang 500-an ya. FPS ini udah sangat baik. Turun lagi jadi 200-an di scene tertentu. Dan juga oke, teman-teman bisa ngelihat ya di sini. Jadi ini kalau FPS-nya udah kayak gini, teman-teman bisa sandingkan mungkin atau pasangkan dengan monitor yang resolusinya mungkin tetap Full HD tapi refresh rate-nya yang tinggi, yang 360 Hz atau 240 Hz. Mungkin sekarang 240 Hz harganya udah nggak terlalu mahal lagi ya, sekitar 3 jutaan kayaknya untuk resolusi Full HD. Oke, teman-teman, selanjutnya kita coba di resolusi yang lebih tinggi lagi, di resolusi 1440p. Oke, di 1440p juga nggak terlalu jauh beda, tapi teman-teman bisa ngelihat penggunaan atau utilisasinya si VGA itu udah meningkat ya. Jadi prinsipnya itulah seperti kayak bottleneck gitu. Tapi memang karena ini load gamenya ringan, jadi memang VGA-nya itu ya hampir nggak kerja gitu kalau di resolusi Full HD. Jadi kita coba lagi di resolusi yang lebih tinggi lagi, 4K ya. Oke, di resolusi 4K agak ngedrop. Tapi teman-teman bisa ngelihat penggunaan VGA-nya itu udah 100% ya. Penggunaan VGA-nya itu udah maksimal gitu loh. Kalau di 4K, tapi setahu saya sih nggak ada
orang main Valorant yang di resolusi 4K gitu, karena 4K 240 Hz harganya badai teman-teman. Oke teman-teman, kita sudahin dulu di sini untuk pengetesan gamenya. Jadi terima kasih banyak buat Kak Renda yang berada di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, beda provinsi dengan kami di Medan. Jadi kebetulan kakaknya ini semalam udah langsung transfer semuanya full 17.100.000-an kalau nggak salah harganya. Ya, jadi mau ditunggu ya Kak, ini PC-nya sebentar lagi akan kami packing dan juga akan kami lepas nanti VGA-nya, nanti kami buatkan video tutorial cara pemasangan VGA untuk di tempat kakak nantinya. Oke, jadi buat teman-teman yang berada di luar daerah, kita bisa kirim ke seluruh Indonesia. Bisa langsung WhatsApp di kami di 081 1618 1628. Dan juga buat teman-teman yang berada di daerah Medan, bisa langsung aja datang ke toko kami Jalan Panjang nomor 8B Medan, daerah Tamrin Simpang Sutrisno. Dan juga buat teman-teman yang mau melihat katalog PC atau paketan-paketan PC, bisa kunjungi website kami www.mijcom.id atau cari aja di Tokopedia, cari MIJcom. Dan juga buat teman-teman yang mau melihat portfolio atau rakitan-rakitan kami sebelumnya, bisa kunjungi dan juga di follow Instagram kami @mijcom. Oke teman-teman, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.